Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun di atas balkon merupakan pilihan yang cerdas dan efektif, apalagi dengan menggunakan media polybag yang terbuat dari bahan plastik bertekstur serupa dengan pot. Memberikan keunggulan tersendiri, kemudian memberikan cara efektif untuk memanfaatkan ruang yang tidak terlalu luas. Di sini perkebunan di atas balkon dengan media polybag digunakan oleh narasumber yang akan saya wawancarai. Ia memanfaatkan balkon yang ia miliki dengan membuatnya menjadi kebun yang bermanfaat bagi kehidupan. Tanaman-tanaman yang beliau tanam beragam macamnya, ada strawberry, ada sayuran, ada tanaman herbal yang bisa ia manfaatkan untuk kebutuhannya sehari-hari apabila bahan dan buah-buahan sedang melonjak naik harganya. Di sini sedang dalam proses merapihkan kebun di atas balkon. Kemudian di sini juga ada bahan-bahan yang biasa beliau gunakan untuk merawat kebun tersebut, dan di sini ada semprotan yang biasa diisi oleh cairan alami terbuat dari garam, bawang putih, dan air. Mari kita mulai proses wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rostiana Dewi. Saya merupakan pembimbing literasi SDN Cikancung 6. Di sini saya akan bertemu dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Di sini saya ingin mewawancarai beliau perihal tentang perkebunan di atas balkon. Nah, untuk selanjutnya, mari kita undang saja narasumber yang akan kita wawancarai. Silakan. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Anda dapat berkebun di atas balkon? Sebenarnya ide atau awal mula saya membuat atau menanam tanaman di atas balkon atau di atas rumah itu hanya iseng-iseng saja, mengisi waktu ketika pulang kerja. Jadi ada kegiatan, contohnya dengan menyiram tanaman, dan itu jadi suatu kesan tersendiri ketika pulang kerja. Seperti itu awal mulanya, hanya iseng saja. Baik, mengapa Anda memilih balkon untuk berkebun? Padahal kan rumah Anda berada di dekat sawah, kebun. Kenapa Anda bisa memilih balkon? Kenapa saya memilih balkon atau atap rumah? Karena jujur saya tidak punya lahan. Yang pertama itu saya tidak punya lahan, dan karena saya sudah terpakai untuk rumah semuanya, jadi untuk menanam di bawah pun ya tidak ada media ya. Jadi ya dengan secara terpaksa ya kita harus memanfaatkan lahan yang ada, yaitu atap rumah. Ya atap rumah dengan cara menanam di polybag. Karena banyak manfaatnya lah kalau menanam di polybag itu, selain ya tidak memerlukan lahan yang luas, ya jadi efisien lah untuk dilakukan di saat waktu senggang. Selain Anda, siapa lagi yang memiliki ide berkebun di atas balkon di keluarga Anda? Untuk sementara mungkin saya dan mertua saya. Jadi saya juga sedikit terinspirasi dari mertua saya yang kebetulan kader posyandu. Selalu ada tugas-tugas untuk menanam tanaman-tanaman obat seperti ya serai, jahe, dan yang lainnya. Itu kan kader posyandu suka ada seperti itu. Jadi kenapa tidak saya juga ikut menanam untuk setidaknya ketahanan pangan lah. Jadi ada nanti kalau ketika cengkeh mahal saya punya, ketika tomat mahal saya punya. Jadi di sini tanaman juga cukup beragam seperti itu. Oke. Sebelumnya, kapan muncul ide Anda untuk berkebun di atas balkon ini? Ide ini sebetulnya sudah cukup lama dan sudah saya lakukan cukup lama juga.
sekitar tahun 2014-an ya, sejak saya menikah, sejak saya tinggal di sini, itu sudah saya lakukan. Ya, itu tadi untuk mengisi waktu luang ketika pulang bekerja. Nah, coba ceritakan bagaimana awal mula memulai berkebun di atas balkon rumah ini. Ya tentunya tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya pembelajaran terlebih dahulu. Pembelajaran yang dimaksud saya searching di YouTube, video-video yang sudah bagaimana cara menanam tanaman di atas balkon yang baik, dan saya menemukan beberapa cara. Sebetulnya bisa dengan hidroponik, juga bisa dengan media tanah juga. Tapi saya pilih media tanah karena itu yang mungkin saat ini terjangkau. Karena kan untuk hidroponik harus ada media yang dibuat, dibeli dan sebagainya lah. Ribet untuk dibuatnya. Tapi kalau untuk medianya polybag itu kita cukup. Jadi lebih simpel ya. Ada tanah, kita masukkan ke polybag. Ya tinggal kita tanam bibit-bibit yang ada. Kalau bertanya tanahnya sendiri dari mana, tanahnya saya minta dari tetangga yang punya lahan kebun. Selama berkebun di balkon, apakah menemui kendala selama berkebun? Untuk kendalanya sendiri, ya kita harus naik turun. Saya pertama ya, masalah non teknis, kita harus naik turun tangga lah. Menyiram karena kita kan harus rutin untuk menyiram tanaman tersebut agar tanaman tidak layu lah. Karena kalau tidak disiram, ya apalagi tidak ada hujan, otomatis tanaman yang ada di polybag itu bisa cepat layu. Jadi satu itu kendalanya ya, kita harus naik turun tangga untuk menyiram. Kemudian yang kedua mungkin keterbatasan obat-obatan untuk membasmi hama. Mungkin saya belum sampai seperti itu. Tapi selama ini hama yang ada hanya ulat, semut dan ya semacam kumbang-kumbang lah. Dan itu bisa diatasi dengan menyemprotkan cairan-cairan seperti cairan garam dan cairan-cairan yang saya pelajari di YouTube juga seperti itu. Jadi masih secara alami ya? Ya, secara alami, tidak ada pestisida, tidak ada. Oke. Nah, selama berkebun di balkon, apa manfaat yang Anda dapatkan dari kebun yang Anda tanam? Untuk manfaatnya sendiri ya tentunya banyak sekali ya. Kita bisa memanfaatkan hasil dari tanaman yang kita tanam untuk kita makan sendiri ya. Itu secara konsumsi ya. Kemudian secara kepuasan juga kan kita ketika capek bekerja melihat tanaman-tanaman hijau, yaitu hati itu jadi tentram lah seperti itu. Itu salah satu manfaat yang bisa saya rasakan sampai saat ini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, untuk orang-orang yang tidak mempunyai lahan seperti Anda, selain balkon gitu ya, di mana lagi tempat efektif untuk berkebun? Sebetulnya kalau kita mau belajar, mau ya searching karena kan sekarang zamannya zaman internet, zaman digital, kita itu bisa cari cara bagaimana untuk menanam jika kita tidak punya lahan, bagaimana kita memanfaatkan misalkan tembok-tembok rumah misalkan ya, dengan adanya vertical garden sekarang kalau orang bilang ya, bisa di-searching lah vertical garden seperti apa. Atau juga ya di depan-depan rumah kalau ada misalkan seperti itu. Kalau misalkan sama sekali tidak punya lahan, apalagi tidak punya misalkan atap rumahnya genteng misalkan itu, ya bisa manfaatkan vertical garden misalkan di tembok-tembok dengan ya pakai nantilah ada di YouTube. Biasanya itu pakai botol-botol aqua atau bekas air mineral yang modifikasi seperti itu. Oke, jadi tergantung gimana kreatifnya kita apabila kita ingin berkebun, tempat dimanapun bisa dimanfaatkan begitu ya? Seperti itu, jadi tergantung keinginan kita, kreativitas kita, dan kita harus tentunya mau belajar dan mau ya membaca lah, baik itu membaca buku atau membaca di video lah seperti itu.
sekarang zamannya zaman canggih, bisa dilihat di internet. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk Sama-sama. saya wawancarai. Sama-sama. Semoga perkebunan Anda semakin melimpah Amin. dan semakin banyak manfaatnya. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.